Auliai tis'atin ladina Al-Hadina fi buldatina Indonesia Mausanila Muasis Masjid Manbaul Ulum Haji Barang Ulum wa qaramatihim Saulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa man ahabbahum habban lillah amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid Manbaul Ulum, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa memakmurkan masjid ini, dan juga yang saya hormati seluruh jamaah ya subuh Masjid Manbaul Ulum, semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Pada kesempatan kuliah subuh pagi hari ini atau tanggal 24 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1446 Hijriah, saya akan mencoba sedikit membahas mengenai sesuatu yang ditetapkan dan sesuatu yang dituntut. Jadi terkadang kita terbalik dalam menyikapi dua hal ini. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari, kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Padahal hal tersebut sudah menjadi ketetapan. Sehingga sebesar apapun usaha atau upaya yang kita kerjakan, tidak akan mampu merubah apa yang sudah ditetapkan itu. Sedangkan sebaliknya, sesuatu yang seharusnya dituntut tidak kita upayakan atau tidak kita usahakan secara maksimal. Nah, apa sesuatu yang sudah ditetapkan tersebut? Ada empat. Mengambil dalil dari acara 4 bulanan atau di Jawa, khususnya di Banyumas, sering disebut dengan ngapati atau ngupati 4 bulan itu. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Panjang, saya bacakan awalnya saja. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Jadi penciptaan manusia itu dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. 40 hari yang pertama itu adalah berupa air mani atau nutfah. Summa yakunu alaqahu. Jadi 40 hari yang kedua itu berupa alaq atau gumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik. 40 hari yang ketiga itu berupa mudhoh atau daging. Nah, setelah 40 kali 3 atau 120 hari. 120 hari kan kalau sebulan 30 berarti 120 bagi 30 kan 4 bulan. Sudah jadi daging. Sudah utuh menjadi bayi. Summa yab'asullah malakan fayu maru biarba'i kalimatin. Maka Allah akan mengutus malaikat untuk menyiapkan ruh ke dalam daging yang sudah utuh tersebut dengan 4 kalimat. Uktub amalahu, yaitu uh, amalnya. Waris kohu, yang dua rizkinya.
Yang ketiga, wa ajalahu, ajal atau kematiannya. Arab pirang tahun itu sudah ditentukan. Ada yang 2 hari, kayak anak saya yang pertama, itu langsung diambil. Ada juga yang sampai umur 100 tahun juga ada. Jadi orang mesti sing tua disit ya, kadang-kadang sing enom disit juga. Tapi bagi orang muda itu tidak diperkenankan berpikiran cepat mati, karena itu akan mengurangi semangat dalam beribadah gitu ya. Jadi wong nom ya pikirannya mengkolah sih supaya begitu. Tapi kalau orang tua ya emang sepatutnya harus berpikiran lah. Habis 80 tahun ya, habis oli bonus karena kanjeng Nabi hanya 63 gitu. Jadi kalau sepantasnya ya orang tua berpikiran seperti itu. Yang keempat adalah fasakiyun au sa'idun, celaka atau bahagianya. Nah, yang saya bahas di sini tadi yang kedua, rizki yang sudah ditetapkan. Dalam kitab Minhajul Abidin, karya atau kitab terakhir dari Imam Al-Ghazali, itu disebutkan ada 4 jenis rizki. Yang pertama adalah rizki matmum atau rizki yang sudah dijamin. Pengertiannya adalah fal matmunu huwal hidau wa mabihi qawamun binyati dunasa irin asbab. Fadomanu minallahi ta'ala lihadannu wa tawakkalu yajibu bi azaihi bidalilil akli wasyar'i. Jadi rizki yang sudah dijamin itu adalah berupa sumber daya alam, tanah, air, termasuk hewan, tumbuhan yang diciptakan Allah itu pada dasarnya untuk manusia. Kita pasti kalau makan, kalau nggak tumbuhan ya daging hewan begitu. Sehingga jangan sekali-kali berpikir rizki itu hanya berupa harta atau uang. Karena ada contoh ekstrim. Ada seseorang yang tersesat di hutan Papua seminggu, tidak bawa uang sepeser pun, tapi masih bisa hidup seminggu di hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Kenapa? Karena dia masih bisa makan. Di situ ada air, sungai yang bisa dia minum selama seminggu. Ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Buahnya bisa dikonsumsi. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Jadi rezeki tidak melulu harta atau uang begitu. Ada rezeki berupa yang sudah dijamin tadi sumber daya alam. Yang kedua adalah rizki maksum. Rizki maksum adalah rizki yang dibagikan. Pengertiannya, wa amma rizkul maksum fahuwa ma qasamahullah subhanahu wa katabahu fil lauhil mahfud. Ma yakulu wa yasrobu wa yalbasu kullu wahidin bimikdarin waktin muqatin. La yazidu wa la yanqus. Nah, ini. Jadi rizki yang dibagikan itu adalah apa yang sudah dicatat di dalam lauh mahfud. Sebelum diturunkan tadi ke perut ibu ketika umur 4 bulan, sudah ditulis dulu di lauh mahfud. Di sini keterangannya malah la yazid wala yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi kita bekerja sekeras apapun, kerja keras, tidak akan bisa merubah tadi karena sudah ditulis. Ini yang disebut dengan rizki maksum. Kadang-kadang tidak bekerja, tapi apa namanya rizkinya mengalir deras. Contoh, saya waktu kuliah S1 di Semarang, itu di UNES, itu di pondok, heran lihat Pak Kiai. Pak Kiai itu orang duit pegawaian, tapi kok sugih banyak rezekinya. Karena tadi maksum sudah dibagikan. Ternyata hanya menerima tamu kegiatannya dari pagi sampai malam. Tamunya ya kebanyakan alumni. Alumni sekali datang bawa amplop. Amplopnya ya nasi kisih 100, ada yang 200. Bayangkan sehari 30 orang.
oh, wis 3 juta, enggak ngapa-ngapain begitu. Nah, ini contoh dari rezeki yang maksum. Ya, kadang-kadang orang kerja keras banget tapi dapatnya sedikit. Ada orang yang kerjanya nggak begitu keras tapi dapatnya banyak. Nah, itu kalau di tasawuf ada apa, 2 makom ya. Makom tajrid yang tanpa usaha, ada juga makom yang asbab dengan usaha. Kalau kita semua di sini ya pasti makomnya masih asbab karena masih perlu usaha untuk mendapatkan rezeki. Yang ketiga adalah rezeki mamluk atau rezeki yang dimiliki. Ini contohnya atau pengertiannya, wa amal mamluku fama yang milikuhu kullu wahidin min amwalid dunya ala hasiba maqdarullah ta'ala wa qasamalahu ayam milikuhu wa huwa min rizkillahi ta'ala. Nah, jadi tubuh yang kita miliki ini juga merupakan rezeki. Alhamdulillah diberi lengkap, punya telinga, punya mata, punya mulut. Kadang-kadang ada yang apa namanya tidak lengkap atau lengkap tapi tidak berfungsi. Nah, itu harus disyukuri, itu rezeki. Kesehatan juga termasuk di dalamnya. Kalau pengen sehat ya usaha sendiri, olahraga. Tidak mungkin kita menyuruh orang lain olahraga tapi kita yang mendapat hasilnya, kita yang sehat kan tidak mungkin. Kalau kita pengen sehat ya olahraga sendiri. Tidak mungkin saya menyuruh adik saya olahraga, saya yang sehat kan enggak. Kalau saya ingin sehat ya saya sendiri yang harus berolahraga. Itu. Itu rezeki yang mamluk, yang dimiliki. Yang keempat atau yang terakhir dari keempat jenis rezeki dalam kitab Minhajul Abidin adalah wa amal maut. Ya. Rizki maut, rizki yang dijanjikan. Kalau tadi maksum itu sudah ditetapkan, sudah dibagikan, tidak mungkin bertambah atau berkurang. Tapi kalau maut dijanjikan, ini bisa bertambah. Bonus lah. Ibaratnya kalau kayak saya pegawai negeri, itu ada gaji setiap bulan. Nah, itu sudah pasti setiap bulan segitu. Tapi ada juga yang dijanjikan. Dijanjikan misalkan, kalau karena saya dosen, ada hibah penelitian. Kalau kamu melakukan penelitian, maka kamu dapat bonus, misalkan 1 kali penelitian 100 juta. Tapi kalau enggak penelitian, ya enggak dapat. Begitu. Kalau gaji, saya sebulan pas COVID kemarin enggak kerja, tetap digaji. Saya sekarang kuliah S3, beasiswa, enggak kerja, tetap digaji. Karena itu tadi, kalau istilah rizki itu rizki maksum, sudah dibagikan. Tapi kalau rizki maut, itu harus usaha dulu baru dapat bonus. Kalau pedagang ya misalkan dia modal awalnya balik, titik impas gitu ya, break even, balik modal. Nah, kalau rezeki maut itu adalah labanya atau bonus. Syaratnya apa? Nah, ini. Fahuwa ma wa'adallahul muttaqin min ibadihi bisa taqwa halalan min ghairi kada. Syaratnya adalah fahuwa ma wa'adallahu muttaqin, ya, bertakwa. Tujuan kita berpuasa adalah laput tatakun, bertakwa. Kalau kita puasanya genap, insya Allah lah. Kalau yang laki-laki kan bisa. Kalau perempuan kan, kalau yang belum, yang sudah apa istilahnya monofos itu kan bisa full. Tapi kalau yang masih men gitu kan kadang-kadang nggak bisa full. Nah, kalau kita bisa full, kemudian mendapatkan derajat mutakin, insya Allah kita akan dapat bonus dari yang sudah ditetapkan. Misalkan kita ditetapkannya seumur hidup, itu rezeki kita 1 triliun. Tapi karena kita bertakwa, akan ditambahi 1 triliun lagi. Begitu. Itu namanya rezeki maut. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa, maka Allah akan menambah rezeki dari arah yang tidak terduga. Itu rezeki. Nah, jenis-jenisnya. Sekarang cabang-cabang atau tangkainya. Ketika kita menginfakkan rezeki kita, maka akan kembali ke kita itu 7
hal, 7 rizki yang kembalinya lebih banyak. Itu ya. Itu di Quran Al-Baqarah ayat 261. Saya bacakan artinya saja. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Ini 7 balasan ini bukan berarti kita misalkan infak 100 juta, nanti kembalinya 7 kali lipat 700 juta. Enggak. Tapi ada 7 hal yang akan kita dapatkan ketika kita menginfakkan harta kita. Infak itu masih umum karena ada 2 infak itu. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib itu adalah nafkah. Ketika seorang suami ke istrinya itu nafkah. Atau orang tua ke anaknya itu juga nafkah. Ada infak yang sunnah. Infak yang sunnah disebut sodakoh. Sodakoh dibagi lagi menjadi 2. Sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Sodakoh wajib namanya zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah yang akan kita lakukan nanti di akhir bulan Ramadan ini. Dan zakat-zakat yang lain itu wajib. Yang memberi harus orang Islam, yang menerima harus orang Islam. Tapi kalau sedekah sunnah itu bebas. Yang memberi misalkan orang non-muslim, kita dapat sesuatu dari orang non-muslim boleh. Tapi kalau zakat nggak boleh. Atau kita memberi kepada orang yang bukan Islam, itu juga boleh. Itu namanya sedekah yang apa? Sunnah. Misalkan bagi-bagi takjil, ibu-ibu fatayat atau muslimat bagi-bagi takjil. Itu tidak usah pilih-pilih. Orang lewat kasih saja. Nggak usah ditanya agamanya dulu. Kok Islam udu? Udu harusnya ya melasi gitu ya. Atau sudah Islam, kamu Islam, Islam. Kamu puasa atau enggak? Ya puasa. Buktinya apa? Coba gitu, bau enggak? Kalau bau berarti puasa. Ya nggak usah ya. Langsung dikasih aja. Kalau bagi-bagi takjil itu yang bikin macet kadang-kadang. Nah, ada 7 balasan ketika kita menginfakkan harta kita. Yang pertama, harta. Ya, jelas kembalinya nanti tidak akan mengurangi rezeki yang sudah dibagikan. Kita keluar 1 juta, itu tidak akan mengurangi rezeki yang tadi ditetapkan 100 juta, kita keluarkan nanti akan balik lagi. Pasti itu. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, ini eh, biasanya doa orang tua kepada anaknya ketika baru lahir di akekah itu kan, semoga menjadi anak yang soleh. Jarang menjadi, semoga menjadi anak yang kaya, anak yang pinter, jarang. Meski anak yang soleh, mesti kayak gitu atau solehah. Yang keempat adalah husnul khotimah. Ini juga rezeki yang sangat luar biasa. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Ada yang biniat, ada yang bil khawatim. Artinya segala sesuatu itu tergantung akhirnya. Kita tahu orang itu baik atau tidak tergantung nanti matinya bagaimana. Sehingga bedanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ulama adalah Nabi Muhammad SAW diperingati hari lahirnya. Maulid itu kan hari lahir Nabi. Kita peringati setiap bulan Rabiul Awal. Tapi kalau ulama itu yang diperingati adalah haulnya, hari kematiannya. Dan biasanya itu tidak mesti ulama. Kalau kita punya orang tua yang baik, kita peringati haulnya, hari kematiannya. Menandakan bahwa beliau orang baik. Kalau semasa hidup baik, belum tentu nanti matinya husnul khotimah. Itu. Jadi kalau kata Gus Dur, kita jangan pernah mengidolakan seseorang yang masih hidup gitu ya. Karena belum tentu nanti dia ending hidupnya baik juga gitu. Jadi nanti kalau mengidolakan seseorang, kalau orang itu sudah meninggal gitu. Kecuali kanjeng Nabi. Itu kalau kata Gus Dur, bukan kata saya. Kemudian yang kelima adalah ilmu. Dan yang keenam adalah waktu luang. Nah, ini kadang-kadang tidak kita syukuri. Punya waktu yang luang, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Orang-orang di Jakarta, pejabat, sibuk, itu sangat mendambakan waktu yang luang, waktu yang senggang.
Karena itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa itu. Waktu senggang itu bisa kita pakai untuk ibadah. Nah, itu tadi sesuatu yang sudah ditetapkan. Ada juga sesuatu yang harus dituntut. Ini yang harus kita upayakan maksimal. Karena sesuatu yang dituntut itu adalah ilmu. Dalam sebuah syair dijelaskan bahwa walaisa aku ilmin kaman huwa jahil. Ta'alam falaisal mar'u yauladan aliman. Tidak ada seseorang yang lahir langsung pintar, nggak ada. Tapi kalau seseorang lahir langsung dapat rezeki pasti ada. Semua kita lahir langsung dapat rezeki. Bahkan ketika di perut ibu kita sudah dapat rezeki. Kalau orang Jawa biasa menyebut sedulur papat. Sedulur papat itu kakang kawah. Kakang kawah itu maksudnya air ketuban itu ya. Kakang kawah itu kan makanan bayi di perut. Itu kan rezeki kan. Di perut ibu sudah ada rezekinya. Kalau ditembang ya mau coba barang papat ya. Ada mas kumambang ketika perutnya masih mengambang itu. Nah kemudian apa namanya adi ari-ari, kemudian ada getih, kemudian ada tali pusar. Itu adalah sedulur papat kita. Sedulur papat itu ya. Kemudian lahir kalau di Mocopat namanya tembang mijil. Nah, kayaknya tahun kemarin sudah saya jelaskan itu 9 siklus kehidupan dari Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom gitu ya. Sinom anak muda gitu. Kemudian ada Asmarandana sampai yang terakhir Pucung, dipocong gitu ya. Mekatruh dulu, Mekatruh dicabut, kemudian Pucung. Nah, itu kayaknya sudah pernah saya jelaskan sampai kaitannya kenapa ada Punokawan, Petruk, Semar, Bagong gitu. Empat itu ya. Ya kapan-kapan kalau ada waktu insya Allah jelaskan lagi. Nah, kemudian sehingga kita lahir harus menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi dari buayan sampai liang lahat. Nggak ada batasan lah, tapi wis tua lah. Wis angel berpikir nggak ada karena dari lahir sudah dituntut untuk mencari ilmu sampai nanti liang lahat. Karena kita tidak tahu kapan akan jatuh. Sehingga minal mahdi ilal lahdi. Nah, apa saja ilmu yang wajib dituntut? Apakah semua ilmu kan ada banyak kalau orang sekolah anak SD itu kan matematika, ada IPA, IPS, enggak. Yang wajib itu hanya tiga. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah dijelaskan bahwa wa ta'allamun ilma yusahihu ta'ah wa aqidah wa maskiyal kolbis kila. Nah, kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada tiga ilmu. Yang pertama adalah yusahihu ta'ah, ilman yusahihu ta'ah. Ilmu yang mengesahkan taat kita. Ilmu yang membuat ibadah kita sempurna. Puasa kita sempurna, itu syaratnya apa? Kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa. Sholat kita sah atau enggak, harus tahu rukun-rukun sholat. Apa yang membatalkan sholat. Wudhu kita sah atau enggak, harus tahu rukun-rukun wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, itu namanya ilmu fikih. Untuk ibadah kita biar diterima. Yang kedua adalah apa? Akidah. Akidah, ilmu tentang keyakinan terhadap Allah. Kemarin sudah saya jelaskan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kemudian orang kelalen ini. Yang ketiga adalah wamaskial kolbi, ilmu untuk membersihkan hati, membersihkan hati. Karena hati kita itu isinya ada dua, sifat terpuji, sifat tercela, kumpul jadi satu. Mana yang akan kita ambil? Apakah yang terpuji dermawan, tawadu atau rendah hati, atau yang tercela sombong, bakhil, dengki, iri, kemudian apa lagi sombong, dengki, bakhil, bolak-balik ya. Nah itu mana yang akan kita ambil? Itu namanya ilmu tasawuf. Mana yang didahulukan? Apakah tadi ilmu fikih atau tasawuf dulu? Ya bareng. Tidak mungkin, wah saya ibadahnya belum beres gitu ya. Gak mau belajar ilmu pembersihan hati yang nggak bisa. Kita kan hidup setiap hari, sholat juga setiap hari. Kalau sholatnya udah benar, tapi hatinya
masih buruk itu ya kasihan. Nanti sholatnya jadi tersangka begitu. Kalau wis regep sholat tapi uangnya sih kayak kaya. Nah karena tidak berbarengan dua jenis ilmu ini. Nah itu sesuatu yang harus dituntut. Jadi mumpung masih dalam apa bulan puasa ini masih ada kuliah subuh. Kuliah subuh ini kan tinggal beberapa hari lagi nih. Manfaatkan untuk menuntut ilmu. Karena ini Allah sudah menjelaskan faridotun. Sangat diwajibkan ala kulli muslimin pada setiap orang muslim laki-laki ataupun perempuan. Kalau setelah bulan puasa kan jarang ada kuliah subuh atau pengajian-pengajian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk nanti malam habis sholat raweh itu ada hataman Quran. Jadi jangan pulang dulu nanti malam baru raweh aja langsung balik, tapi kita hataman dulu ada takhiran nanti malam. Ya. Ibu-ibu jangan lupa nanti malam baru raweh tetap di masjid kita hataman Quran dulu langsung. Bapak-bapak juga itu pesan dari takmir informasinya. Takhir, ibu-ibu jangan lupa bikin takhir nanti malam. Iya. Ya kelalen mikir tersampai nang ya ibu-ibu jangan lupa bikin takdir nanti malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.